terima kasih untuk segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami ingin duduk diam mendengarkan firman-Mu, supaya firman itu selalu menjaga kami, firman itu selalu menegur kami, dan firman itu selalu merubah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya akan bicara satu tema khotbah, yaitu adalah makanan Tuhan. Makanan Tuhan. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Di sini adalah perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria, yaitu di sumur Yakub, saudara. Ketika itu Yesus seorang diri berbicara dengan perempuan Samaria itu, dan para muridnya itu pergi membeli makanan. Nah, kejadian itu Yesus katakan bahwa sudah saatnya hari ini penyembah-penyembah akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu bukan bicara tempat, tapi Yesus bicara dimanapun berada kita bisa menyembah Tuhan. Nah, kejadian itu setelah terjadi, para muridnya kembali membawa makanan, dan Yesus mereka bilang kepada Yesus, Tuhan, ini makanan, silakan engkau makan. Nah, ketika itu Yesus menjawab, makananku ialah melakukan kehendak yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Nah, di situ seterusnya Yesus katakan bahwa di Samarialah akan terjadi tuaian jiwa yang besar. Nah, saudara, ketika itu Yesus katakan, bukankah ketika engkau menanam, engkau harus ada 4 bulan untuk kita itu menuainya. Tapi Yesus katakan hari ini akan ada tuaian besar. Dan singkat cerita, saudara, pada akhirnya terjadi tuaian jiwa yang besar di Samaria. Yaitu adalah ketika orang-orang yang dikasih tahu perempuan itu, mereka berbondong-bondong datang kepada Yesus, mendengarkan perkataan Yesus, dan mereka bertobat dan terima Tuhan di kota Samaria. Nah, jadi ini kejadian bicara adalah makanan. Yang saya mau bahas, saudara, pada hari ini bicara adalah makanan Tuhan. Ya, makanan itu adalah satu esensi yang penting dalam hidup manusia. Orang kalau tidak makan atau tidak memakan sesuatu makanan, ya itu mungkin tidak bisa bertahan hidup dengan lama. Dia akan terjadi kelaparan, dia akan terjadi yang namanya satu kehausan. Maka dari itu kita belajar, Yesus sendiri mengatakan bahwa makananku, dia bukan bicara makanan jasmani. Itu adalah konteks ketika para murid-muridnya membawa makanan ketika dia meninggalkan Yesus dengan perempuan Samaria. Tapi ini bicara makanan rohani, saudara. Nah, makanan rohani apa yang Yesus katakan? Kita harus melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Nah, ini adalah 2 kata kerja yang berbeda. Yang pertama adalah melakukan, yang kedua adalah menyelesaikan. Jadi makanan itu adalah, kehendak itu, rohani itu adalah melakukan kehendak Bapa. Melakukan Dia yang mengutus aku, kehendak Dia. Nah, hari ini sudahkah kita menjadi pelaku-pelaku? Sudahkah kita hari ini melakukan apa yang Yesus perintahkan kepada kita? Nah, saudara, kerap kali di dalam kehidupan orang Kristen, kita boro-boro ingin menyelesaikan, kita tidak mengerjakan, sehingga tidak bisa menyelesaikan. Ada juga kondisi orang itu yang mengerjakan, tapi tidak menyelesaikan. Nah, saudara, ada yang mengerjakan, menyelesaikan, ada yang mengerjakan, tidak menyelesaikan. Nah, di manakah kita hari ini, saudaraku? Apakah hari ini kita menjadi pelaku firman, kita menuruti kehendak Bapa, dan kita menyelesaikannya?
Saya ambil contoh ketika orang bisa berbuat baik, mungkin pada satu level, satu saat saudara, wah sudah cukup aku berbuat baik. Sehingga hari ini aku tidak berbuat baik lagi. Nah itu berarti tidak menyelesaikan, saudara. Dia hanya melakukan seenaknya dia sendiri. Dia hanya melakukan apa yang menjadi keinginannya. Dia tidak menyelesaikannya. Nah, saya harap hari ini ketika saudara mendengar kehendak Bapa, saudara harus mengerjakan perintah Tuhan dan menyelesaikannya. Sampai kapan kita selesai? Ya tentunya sampai hidup kita dipanggil Tuhan kembali. Jadi menjadi pelaku firman itu bukan satu saat tertentu, atau satu tempo tertentu, satu koridor waktu tertentu. Tidak, saudara. Tetapi selama kita menghirup nafas kita, selama kita menjadi pelaku firman itu, selama kita masih bisa hidup, apapun kondisinya, saudara wajib menyelesaikannya. Sampai kapanpun kita wajib menyelesaikannya. Dan itulah yang Tuhan tekankan kepada murid-muridnya. Engkau harus mengikut aku sampai selesai. Dan mereka buktikan, saudara, 12 rasul, 11-nya mati martir. Yang satu tidak selesai, yaitu adalah Yudas. Dia mengerjakan, tapi tidak menyelesaikannya. Sehingga dia mati, menggantung diri, saudara, karena menjual Yesus. Maka hari ini kita harus sadari, Bapak Ibu. Jangan menjadi Yudas-Yudas yang kedua dan seterusnya. Ketika menjadi pelaku firman, tetapi kita tidak menyelesaikannya. Maka saudara, kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan, apa yang Daud katakan dan apa yang Paulus katakan. Kita lihat Mazmur 40 ayat yang ke-8. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ini luar biasa. Itulah yang Daud kerjakan, menyelesaikan, melakukan. Nah, kita lihat contoh yang kedua, yaitu Paulus, Ibrani 10 ayat yang ke-5 hingga yang ke-7. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. 7. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Nah saudara, ini Paulus ketika dia mengatakan, aku harus menjadi pelaku-pelaku firman dan menyelesaikannya. Jadi hari ini kita boleh belajar bersama-sama, saudara, makanan, yaitu adalah bicara kita melakukan firman dan menyelesaikannya. Kapan kita selesai? Ya ketika Tuhan panggil hidup kita. Berarti hari ini belum selesai. Berarti kita sedang melakukan. Kita sedang menjadi pelaku. Kita menjadi aktor di dalam melakukan firman. Belum selesai, saudara. Jadi jangan merasa orang mengatakan, saya selesai. Saya sudah selesai. Saya sudah cukup sabar. Saya sudah cukup mengalah. Saatnya saya tidak mengalah, saatnya saya tidak sabar. Tidak, saudara. Tapi kita harus selalu sabar. Kita harus selalu menjadi pelaku firman. Kita harus selalu mengalah dan menyelesaikannya. Saya harap kita pada hari ini selesaikan tugas kita sampai Tuhan memanggil kehidupan kita. Jadilah makanan Tuhan yang selalu melakukan firman dan selalu menyelesaikannya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersatu hati berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah kebaikan bagi kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami ya Tuhan untuk mampu melakukannya. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karier, studi, keuangan, kesehatan, keluarga, apapun masalah itu juga, termasuk perjodohan,
Biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun ke atasmu. Dan percayalah, Tuhan akan membukakan pintu-pintunya, serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara yang terkasih, jikalau ada yang sakit, mari tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit. Kami berdoa supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pelur Tuhan menyembuhkan. Biarkan semua yang kami doakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.